Kejutan Persib terbaru hari ini, Bojan siapkan uji, coba lagi untuk bangkit dan hancurkan Barito Putra di laga selanjutnya BRI Liga 1. Ini faktanya. Langsung ambil keputusan brilian dan cerdas, Wak Haji Umuh rela. Begini demi kebangkitan Persib. Mental luar biasa. Mark Klok jelang Persib vs Barito Putra, bobotoh auto kagum dan kaget melihatnya. Ratu Tisha, berikan bocoran ini. Untuk bantu Persib juara Liga 1, bikin penasaran nih, apakah yang dimaksud? Wih mantap, bagai oase di gurun pasir, diam-diam Persib. Ternyata resmi rekrut satu pemain anyar. Ini dia sosoknya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kejutan Persib terbaru hari ini, Bojan siapkan uji, coba lagi untuk bangkit dan hancurkan Barito Putra di laga selanjutnya BRI Liga 1. Ini faktanya. Usai ditahan imbang Persis Solo, skuad Persib Bandung diistirahatkan selama 3 hari. Ya, ada jeda selama 19 hari dan kami akan memberi pemain libur 3 hari, kata Bojan Hodak dalam jumpa pers. Setelah diliburkan, Bojan Hodak akan melakukan evaluasi atas kinerja timnya yang gagal lagi meraih kemenangan di kandang. Setelah itu kami tentunya harus melakukan analisa terhadap pertandingan ini lalu mengubahnya untuk laga berikutnya, ujar Bojan. Dalam masa jeda tersebut, pelatih asal Kroasia ini mengagendakan laga uji coba untuk menguji sejauh mana persiapan timnya sebelum menghadapi Barito Putra. Dalam kurun waktu itu juga, mungkin kami akan menggelar satu pertandingan uji coba, tuntas Bojan Hodak. Langsung ambil keputusan brilian dan cerdas, Wak Haji Umuh rela. Begini demi kebangkitan Persib, Umuh Muchtar meminta kepada semua awak tim Maung Bandung untuk berbenah setelah ditahan imbang Persis Solo. Umuh Muchtar merasa hasil imbang ini perlu disikapi dengan bijak bagi semua awak tim Persib. Pasalnya hasil imbang ini sangat jauh dari harapan timnya yang membidik poin sempurna di laga tersebut. Tak hanya itu, Umuh juga meminta agar hasil imbang ini dijadikan pelajaran dan pengalaman dalam menatap laga selanjutnya kontra PS Barito Putra pada pekan ke-25 Liga 1. Apalagi di laga tersebut, Persib akan melakukan perjalanan cukup panjang dan juga akan menghadapi tekanan dari supporter lawan. Insya Allah bisa bangkit, mereka punya pengalaman, ini jadi pengalaman pahit, ucap pria berkumis tebal itu. Umuh juga menambahkan, masih ada waktu selama 19 hari ke depan untuk memperbaiki setiap kesalahan yang ada di skuad Persib. Umuh yakin dengan tangguhnya mentalitas para pemain dapat memperbaiki wajah dari permainan Persib di laga selanjutnya. Insya Allah laga selanjutnya kita menang, tutup Umuh. Mental luar biasa. Mark Klok jelang Persib vs Barito Putra, bobotoh auto kagum dan kaget melihatnya. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok kecewa atas hasil imbang kontra Persis Solo. Menurut Klok, hasil imbang 2-2 kontra Persis Solo bukan tujuan yang ingin dicapai, karena Persib tentunya berambisi meraih poin sempurna di laga tersebut. Meski kecewa, ia berharap semua rekan setimnya bisa mengambil sikap yang bijak atas hasil tersebut. Pasalnya di balik kegagalan tersebut, Mark menilai ada pengalaman dan pelajaran berharga untuk timnya ke depan. Secara pribadi, Klok juga memilih untuk melupakan hasil tersebut karena itu bisa berdampak terhadap mental dan psikisinya. Ia lebih memilih mengambil hikmah dari laga tersebut guna mempersiapkan timnya dalam menatap laga ke depan. Ia tidak bagus untuk kepercayaan diri, tentu saja. Tapi kami tidak mau melihat sisi negatifnya. Kami fokus pada hal positif dan hasil bagus akan segera kembali, ujar ex pemain FC Utrecht itu. Disinggung soal kondisi kebugarannya, ia merasa cukup baik. Ia yakin kondisinya akan terus membaik setelah mendapatkan kesempatan bermain dan menjalani sesi latihan mendatang.
Ya, kondisi saya sangat bagus. Saya merasa sangat kuat dan bugar sekarang. Tutup Mark. Ratu Tisha, berikan bocoran ini. Untuk bantu Persib juara Liga 1, bikin penasaran nih. Apakah yang dimaksud? Ratu Tisha memberikan update terkait bakal diterapkannya video asisten referee di BRI Liga 1 2023-2024. Bagaimana perkembangannya menurut Wakil Ketua Umum PSSI itu? Ratu Tisha mengatakan saat ini baru memasuki tahap ketiga, yakni pelatihan untuk wasit dan operatornya. Sekarang ini proses penerapan VAR masih dalam tahap latihan. Sebab, proses penerapan VAR itu terbagi dalam beberapa tahap dalam rentang waktu 6 bulan, ujar Ratu Tisha. Dari 4 tahap yang dibutuhkan untuk menggunakan VAR di Indonesia, saat ini kita masih memasuki stage ketiga, yakni persiapan dan pelatihan, lanjut Ratu Tisha. Ratu Tisha menjelaskan, PKSI tidak bisa terburu-buru dalam mengimplementasikan VAR di BRI Liga 1 2023-2024. Sebab, proses pelatihan harus dijalankan dengan optimal agar penerapannya bisa maksimal. Masing-masing latihan ini memiliki pola yang berbeda-beda. Ada theoretical training, practical training, dan sebagainya. Saat ini, kita posisinya masih dalam tahap training, ujar Tisha. Persiapan penggunaan VAR tidak bisa buru-buru, maka harus benar-benar ready apabila ingin mengimplementasikannya, ujar mantan Sekretaris Jenderal PSSI tersebut. Nantinya, bulan ini sampai Mei 2024 akan masuk dalam stage terakhir untuk implementasi di lapangan, tetapi sifatnya masih trial, Ratu Tisha menambahkan. Wih mantap, bagai oase di gurun pasir, diam-diam Persib. Ternyata resmi rekrut 1 pemain anyar, ini dia sosoknya. Diam-diam Persib Bandung ternyata sudah resmi merekrut 1 pemain anyar, bahkan namanya masuk dalam daftar susunan pemain DSP di laga kontra Persis Solo. Sosok pemain anyar di skuad Persib tersebut adalah M. Adzikri Fadlillah, pemain jebolan Akademi Persib yang dipromosikan oleh pelatih Bojan Hodak ke skuad utama Maung Bandung. Nama Adzikri masuk dalam DSP Persib saat menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-24 Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion GBLA pada Minggu sore 4 Februari 2024. Adzikri pun sudah terdaftar sebagai pemain Persib Bandung di laman resmi PT Liga Indonesia Baru. Dalam DSP Persib tertera nomor punggung yang dikenakan pemain berusia 20 tahun itu adalah 71. Tetapi Adzikri tidak mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Bojan Hodak. Alhamdulillah, hasil final AFC Asian Cup 2023 Timnas Indonesia juara usai kalahkan Jepang pertama kalinya sepanjang sejarah. Pemain Jepang auto menangis kejang-kejang. Timnas Indonesia menang atas Jepang di babak final AFC Asian Cup 2023 di Virtuo City Arena, Doha, Qatar, Senin. Timnas Indonesia resmi menjadi juara AFC Asian Cup 2023 usai mengalahkan Jepang di final. Garuda Evo Otbal menang 3-2 via adu penalti di game pertama. Lalu pada game kedua Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Jepang. Timnas Indonesia resmi menyandang juara AFC Asian Cup 2023 yang baru pertama kali digelar sepanjang sejarah. Timnas Indonesia diwakili oleh duet Rizky Faidan dan Elga Cahya di babak final melawan Jepang. Sebelumnya, Timnas Indonesia menang atas Thailand di babak semifinal untuk memastikan tempat di final di hari yang sama. Rizky Faidan dan Elga Cahya mampu menang atas Thailand masing-masing dengan skor 1-0 dan 2-1. Lewat Hoki Caraka yang melakukan sepiece tendangan bebas dari Sadil Ramdhani, Timnas Indonesia membuka skor pada menit ke-97. Skor ini tak bisa dibalas oleh Jepang hingga laga berakhir. Artinya Timnas Indonesia resmi menjadi juara AFC Asian Cup 2024. Shin Tae-yong dapat kabar buruk jelang Timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya.
Sintayong mendapat kabar buruk jelang timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sang kiper andalan Sintayong di timnas Indonesia U23 dan senior Hernando Ari mengalami cedera saat memperkuat sang klub Persebaya Surabaya. Kemarin Persebaya Surabaya menjamu Bayangkara Football Club di lanjutan Liga 1 2023-2024. Ketika pertandingan hendak berakhir, Hernando Ari digantikan kiper cadangan Andika Ramadhani. Hernando Ari diganti karena mengalami cedera bahu di laga tersebut. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi cedera Hernando, kata Paul Munster, sang pelatih. Dokter masih memeriksanya, tim akan memberikan perawatan terbaik agar dia bisa segera kembali berlatih dan bermain. Di level senior, Maarten Paes diharapkan sudah tersedia saat timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sementara di level U23, Cirus Margono diharapkan siap tempur saat timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024 pada 15 April 3 Mei 2024.